Wakaf memberikan, hibah juga memberikan. Tapi kalau wakaf tadi kan dinikmati bersama. Kalau hibah bisa untuk kepentingan pribadi. Ya. Di hadis 954, ini cukup panjang hadisnya. Saya sampaikan saja untuk diskusi. Ada seseorang menghibahkan hartanya kepada anaknya. Ya. Kepada anaknya. Berarti anaknya ini bukan satu orang, Pak. Ya. Lalu Nabi berkata, "Afa'alta hadza biwaladika kullihim?" Apakah engkau memberi ini untuk seluruh anakmu? Ini kalau hibah, Pak. Sebab awak ada kadang-kadang dek terlalu sayang kasih bungsu, nan bungsu sedapet. Nan lain tak. Ya. Kolak lah, tidak. Jadi dijawab oleh orang tersebut tidak. Berarti dia tidak beri semua anaknya, hanya satu anaknya diberi. Apa kata Nabi? Ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anakmu. Jadi Nabi melarang kalau yang namanya hibah itu, Pak, punya anak limo, ibu balian oto seorang saja. Tidak boleh. Kalimo-limonya harus di balian oto. Ini kalau hibah. Memang ada ulama berpendapat makruh. Ada berpendapat itu hanya makruh. Tapi yang menjadi catatan bagi para ulama apa di sini? Yang menjadi catatan itu adalah sebentar. Nih. Ayasurruka ayyakunu laka fil birri sawa? Qala bala. Qala fala idzan. Mau tak nanti anak kamu itu tak sama sayangnya kepada kamu? Kalau tidak mau, berlaku adillah. Manusiawi, Bapak Ibu. Kalau dalam hal pemberian, rupanya kita lebih memberi kepada salah satu anak daripada yang lain. Itu manusiawi, Pak. Akan berpengaruh sayang anak kepada orang tuanya. Itu dia kan lebih banyak dari awak. Badian salahnya. Ya. Walaupun pendapat ulama, tetap ini dibolehkan dengan izin saudara-saudaranya yang lain. Mudah-mudahan atas izin saudara-saudaranya yang lain tidak akan menghilangkan cinta anak kepada orang tuanya. Tapi kalau tidak ada izin, ini akan menjadi persoalan nanti. Beda dengan nafkah. Kalau nafkah, pendapat ulama boleh berbeda. Anak nan gadang, Pak, belanjonya sekali pai kuliah tuh 20.000. Nan SMA 10.000. Nan SMP 5.000. Ah, itu boleh. Tapi hibah tidak boleh kata ulama. Walaupun dinilai makruh. Karena sekali lagi, dengan pemberian yang berbeda tadi, itu akan menimbulkan respon yang berbeda pula dari anak. Percayalah Bapak Ibu. Ini yuan yang saya. Yuan yang saya. Tapi di hati, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ya, kalau ambo mendengarkan benda itu, anak ambo membalian utuh je seorang Ustaz. Ya kan, membalian utuh. Aja kan itu. Kalau dia agi sudah. Ya. Tiba di kakaknya, Pak, nyobalian utuh. Tiba di nyo ndak dibalian utuh. Atau lain tuh, Pak. Ada raso kan? Kecuali mobil itu memang bukan mobil kakaknya. Umpamanya yang beli mobil tetap ayahnya, tapi kakaknya makai. Beko kalau selesai kakak, adik lo lah, itu lain hal. Kalau hibah kan diberikan loh. Ko oto, oto untuk kakak loh. Kadang bertanya lo adik kan, untuk awak lah dong mah. Habis sok lo jangan ikut jalan kan. Ini hati-hati berkaitan dengan hibah, ya. Hibah. Pemberian ya Bapak Ibu ya. Itu kalau orang tua kepada anak, ya. Lalu di hadis 955, al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u summa ya'udu fi qai'ihi. Ini berkaitan dengan mengambil pemberian. Kalau kita sudah memberikan sesuatu kepada orang, lalu sesuatu yang diberi itu diambil kembali,
itu sama dengan anjing muntah, muntahnya dimakannya kembali. Bara doso orang nan lamagi Pak, nyambi balik. Acalik besok pemilu go Pak, aduna model tu. Karpet lah nyagi Pak. Kurang suara. Nyolipet karpet nyobawa pulang balik. Itu samo jo anjing muntah Pak, muntahnya makan balik. Abara tercelanya tu. Kan ya dah Pak. Pakaian sudah dikasih Pak. Nyucalik suara dah dapat tu. Hanya ambil pakaian tu lihat. Oh, no. Ini terjadi nih. Padahal nyagi tu. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu yang hari ini maju, kalau sudah memberi, kalau tidak dapat suara, jangan diambil yang diberi itu lagi. Sekali lagi, pemberian yang sudah diberikan diambil lagi, sama dengan anjing muntah, muntahnya dimakannya kembali. Abah kira-kira itu buat. Muntah anjing, makan muntah balik. Seperti itu jeleknya orang yang sudah memberi tapi diambilnya kembali. Kecuali, ada kecuali Pak. Pemberian orang tua kepada anaknya. Itu baru boleh. Ini kan pernah kita bahas. Jadi kalau gaek magi HP ke anak Pak, nyucali anakku lebih banyak main HP daripada belajar, nyambi HP itu boleh? Boleh. Jadi kalau orang tua mengambil kembali apa yang diberikan kepada anaknya, boleh. Selain orang tua kepada anak, hukumnya haram. Hukumnya haram, tidak boleh. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hadis selanjutnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa yuthibu 'alaiha. Hadiah. Kenapa hadiah ini dikaitkan dengan hibah? Karena hadiah kan juga pemberian. Hadiah kan pemberian. Ya. Nabi menerima hadiah dan membalas hadiah itu. Ya, hadiah termasuk pemberian. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, ya, memberi hadiah itu bisa mendatangkan cinta di antara kita. Tahadau, tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, dengan sebab itu kalian akan saling mencintai. Itu kan masuk dalam kategori hibah. Ya, tapi kalau memberi hadiah kepada seorang pejabat yang sebelum ini belum pernah menerima hadiah, maka itu disebut riswah, menyuap. Selama kau tidak pernah awak bagi hadiah. Pas jadi pejabat dia bagi hadiah Pak, supaya agak mudah mau urus proyek kau. Itu dah hadiah namanya. Itu riswah, suap namanya tuh. Kalau suap Pak, ar-rashi wal murtashi finar, yang menyuap dan yang disuap sama-sama masuk dalam neraka. Itu kan ajan beko, itu kan hadiah tuh Pak Ustaz. Itu hati-hati, bukan hadiah namanya itu, riswah. Jadi Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah. Kemudian ada juga yang disebut, ya, umroh. Umroh ini begini Pak. Ya, kalau kita baca hadisnya di hadis yang 959 cukup panjang. Ada namanya umroh. Bagian dari hibah itu ada umroh. Apa umroh itu? Saya akan berikan rumah kepadamu, kan itu. Ya, jadi rumah akan saya berikan kepadamu kalau saya sudah meninggal dunia. Ya kan? Jadi kalau saya meninggal dunia, rumah itu ambil olehmu. Ya. Berarti kan ada sesuatu yang sebenarnya itu bukan pemberian untuk selamanya kan, tapi ada syarat di situ kan. Ya, syaratnya berarti kan ada kematian tuh Pak. Kalau yang seperti ini, maka nanti kalau orang yang menghibahkan itu meninggal, orang yang mendapatkan hibah tadi, hartanya harus dikembalikan kepada ahli waris yang menghibahkan tadi Pak. Ya kan? Karena ada syarat di situ. Dengan kalimat apa? Kalau meninggal. Kalau meninggal. Jadi syarat kalau meninggal inilah yang membuat hibah itu seolah-olah tidak untuk selamanya. Atau ada kalimat seperti ini. Kalau umpamanya saya mati duluan,
kamu ambil rumah itu. Tapi kalau kamu mati duluan, berarti rumah itu tidak jadi milikmu. Nah, itu sebenarnya ada syarat-syarat yang pendapat ulama ini pernah dilakukan, tapi mayoritas ulama berpendapat seharusnya hibah tidak ada syarat seperti itu. Jadi kalau hibah itu ya magih banget, ada juga syarat-syarat. Kasih saja gitu ya. Lalu satu lagi Bapak Ibu, sebelum kita diskusi dan tanya jawab, ini hadis 960. Ya. Ini berkaitan dengan wa'an Umar, dari Umar, hamaltu ala faroshin fi sabilillah fa'adu'ahu sahibuhu fazonantu annahu ba'i'uhu birikhas fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik faqala la tabta'hu wa in a'takahu bidirham. Artinya begini, kalau kita contohkan dalam keseharian Pak, kita sudah menghibahkan lahan contoh. Rupanya lahan kok tidak terurus Pak. Tu ibu hati awak mencari lahan nan awak agi tidak terurus. Lalu kita beli Pak. Tidak boleh. Karena ini bisa masuk dalam kategori sudah diberi diambil lagi walaupun dia membeli. Nah, bisa dipahami Bu. Kalau tadi kan awak agih, awak ambil balik kan, itu kan sama dengan anjing muntah, muntahnya dimakan kembali. Kalau sekarang yang kita beri itu Pak, dek tabehan dinyo, ibu awak pencaliknya kan, biar bawa balik. Walaupun dijual dengan harga murah sekalipun, jangan engkau lakukan itu kata Nabi. Karena itu kata ulama bisa masuk dalam kategori anjing yang muntah, muntahnya dimakan kembali. Walaupun di Bali balik, biar mau balik lah. Ibu ambo mencari kan itu. Tidak boleh. Baik, kemudian Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan hadiah tadi sudah kita bahas juga. Ya, tahadu tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian, dengan sebab itu kalian saling mencintai. Ya. Nah, itu pembahasan kita berkaitan dengan wakaf dan hibah dalam kitab Bulughul Maram ini. Silakan kalau ada diskusi dan tanya jawab Bapak Ibu berkaitan dengan wakaf dan hibah. Karena memang beberapa waktu yang lalu kan ada terjadi Pak. Ya, sudah diwakafkan oleh keluarganya tapi diambil lagi gitu. Karena memang tidak ada sertifikat wakafnya. Ini pula jadi masalah. Contoh puskesmas, ternyata lahan itu dulu katanya pernah diwakafkan oleh orang tuanya Pak. Cuman pihak puskesmas tidak bisa menunjukkan mana bukti surat wakafnya. Sehingga akhirnya ahli waris menggugat. Nah, ini bahaya juga. Jangan gara-gara tidak ada surat wakaf tadi menjadi kekuatan bagi ahli waris untuk mengambil apa yang sudah diberikan orang tuanya Pak. Ya kan? Kan dosa tuh Pak. Kan tahunya tuh. Apa tuh? Ini tidak ada surat wakaf itu aja. Padahal kadang-kadang ada bisikan dari orang lain. Ambo tadangabana amak sinantu magia aja. Tapi memang alun sempat orang kau mengurus sertifikat itu kan, ada sertifikat wakaf itu Pak. Mas Haji ada juga kini itu. Dibangun di tanah yang katanya diwakafkan tapi sertifikat wakafnya belum ada. Itu bahaya juga itu. Kalau nanti digugat kan tidak bisa memperlihatkan kekuatan dari surat wakaf. Tapi yakinlah Bapak Ibu, orang yang beragama dan paham kalau orang tuanya sudah memberi, maka dia tidak akan mengambilnya kembali. Tapi ini kisah nyata Pak. Saya menemukan ada ibunya sudah memberi jalan supaya orang belakang itu lalu Pak. Ternyata pas di anaknya nyupaga sehingga orang tidak bisa lalu balik Pak. Coba bayangkan. Ya. Ada diskusi dan tanya jawab Bapak Ibu tentang wakaf dan hibah? Cukup? Ya. Mudah-mudahan kita lanjutkan bulan depan masih pembahasan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan hibah dan wakaf. Ini kan baru pengantar baru nih. Ini pengantar. Nanti akan kita bahas lagi persoalan-persoalan hari ini yang berkaitan dengan wakaf dan hibah ini. Nah, karena kan tidak akan bisa putus sekali pembahasan ini. Masih banyak yang harus kita bahas. Demikian saja Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah.
pengantar dalam bab wakaf dan hibah. Insyaallah di pertemuan selanjutnya akan kita kembangkan lagi ya pembahasan tentang wakaf dan hibah ini. Nah, mudah-mudahan di bulan yang akan datang sudah disiapkan diskusi-diskusi yang menarik tentang wakaf dan hibah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.